Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermia Citra Esatika. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Lampung, jurusan Agroteknologi 2017. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah sebagai tugas mata kuliah Teknologi Konservasi Tanah dan Air. Di sini saya akan membahas mengenai artikel ilmiah yang berjudul Pengaruh Praktek Konservasi Tanah Biologis terhadap sifat-sifat tanah dan persepsi petani terhadap praktek-praktek ini dalam kasus Kabupaten Lemo, Ethiopia Selatan. Di sini saya akan membahas 4 topik. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Masalah yang diangkat dalam artikel ilmiah ini yaitu degradasi lahan. Degradasi lahan adalah tantangan ekologis dan pertanian yang kritis di Ethiopia. Perubahan penggunaan lahan yang terus meningkat memperburuk tingkat erosi tanah, pengurangan kesuburan tanah, penurunan hasil panen, dan kerawanan pangan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dan petani setempat telah melakukan tindakan konservasi tanah dan air di seluruh negeri sejak tahun 1970-an. Studi ini menyelidiki penggunaan rumput gajah dan Sesbania sesban sebagai tindakan rehabilitasi lahan biologis pada properti tanah. Yang selanjutnya yaitu bahan dan metode. Studi ini dilakukan di Desa Lisena Sena, Kecamatan Lemo, Zona Hadia, negara bagian selatan Ethiopia. Batas wilayah dari Kecamatan Lemo adalah Kabupaten Silte di utara, Kembata Tembaru di selatan, Kabupaten Gombora di barat utara, Kecamatan Analemo di timur utara, dan Kabupaten Sashugo di timur. Di bawah ini adalah peta yang menggambarkan lokasi geografis daerah penelitian. Jenis penggunaan lahan utama adalah 85,96% lahan pertanian, 4,24% lahan pengembalaan, 6,2% lahan hutan, dan 3,6% tidak produktif lahan. Pertanian campuran seperti tanah, tanaman, dan ternak adalah mata pencaharian utama. Metode pengumpulan data. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan 2 tahap, yaitu pertama, Kabupaten Lemo dipilih secara acak dari 10 kabupaten di zona Hadia. Kedua, lokasi penelitian tertentu dipilih secara sengaja karena adanya lahan yang direhabilitasi menggunakan rumput gajah dan Sesbania. Dengan demikian, untuk melihat efek praktek rehabilitasi terhadap sifat-sifat tanah, maka sampel tanah dikumpulkan dari 3 bidang tanah. Yang pertama yaitu lahan yang direhabilitasi dengan Sesbania, yang kedua lahan yang direhabilitasi dengan rumput gajah, dan yang ketiga lahan pengembalaan yang rusak. Selain itu, dilakukan juga survei kuesioner rumah tangga untuk menangkap persepsi petani tentang penggunaan rumput gajah dan Sesbania yang digunakan untuk praktek rehabilitasi konservasi tanah. Berikut ini merupakan foto dari lahan yang direhabilitasi menggunakan Sesbania dan rumput gajah. Prosedur pengambilan sampel tanah. Sampel tanah yang sudah dikumpulkan kemudian diletakkan di dalam kantong plastik, diberi label, dan diangkut ke Sekolah Tinggi Pertanian dan Kedokteran Hewan Universitas Jima, Laboratorium Pengajaran dan Penelitian Tanah. Sementara, sebagian sampel diangkut ke Universitas Hawassa, Sekolah Tinggi Genetika Kehutanan, dan Laboratorium Sumber Daya Alam Tanah. Berikut ini merupakan foto prosedur survei rumah tangga yang telah dilakukan. Kuesioner ini diberikan kepada 117 rumah tangga yang dipilih secara acak dari 809 rumah tangga. Selain wawancara rumah tangga, wawancara kelompok fokus dan informan kunci dilakukan untuk memperkaya informasi yang dikumpulkan melalui survei kuesioner dan untuk menangkap informasi yang diabaikan dalam kuesioner. Sebuah kuesioner terstruktur digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang persepsi petani mengenai rumput gajah dan penggunaan Sesbania untuk konservasi tanah. Berikut ini analisis laboratorium yang telah dilakukan berupa ukuran partikel tanah menggunakan metode hidrometer, kepadatan massal sampel tanah yang tidak terganggu menggunakan metode inti, dan seterusnya.
Selanjutnya, analisis statistik yang dilakukan adalah menggunakan ANOVA dengan mengikuti prosedur General Linear Model GLM pada P kurang dari 0,05 untuk menguji perbedaan dalam sifat-sifat tanah yang dikumpulkan dari sesbania, rumput gajah, dan lahan pengembalaan yang terdegradasi. Selain itu, dilakukan juga analisis korelasi Pearson untuk menentukan tingkat hubungan antara sifat-sifat tanah. Uji chi-square juga dilakukan untuk menganalisis persepsi petani tentang erosi tanah dan opsi konservasi. Sementara, regresi logistik diterapkan untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi petani tentang praktek konservasi tanah biologis. Berikut ini tabel pengaruh praktek konservasi tanah terhadap sifat-sifat tanah dasar. Berdasarkan pada segitiga tekstur tanah USDA, lahan yang direhabilitasikan menggunakan sesbania dan juga rumput gajah memiliki tekstur tanah yaitu liat. Sedangkan pada lahan yang direhabilitasi pengembalaan terdegradasi, yaitu memiliki struktur tanah lempung. Analisis statistik mengungkapkan bahwa bulk density tanah secara signifikan meningkat dengan praktek rehabilitasi yang diterapkan, di mana nilai tertinggi yaitu 1,26 pada lahan pengembalaan terdegradasi. Sedangkan yang terendah yaitu di lahan yang direhabilitasikan menggunakan rumput gajah dan juga sesbania. Tanah di lahan pengembalaan yang terdegradasi memiliki kriteria keasaman tanah yang cukup asam. Sedangkan pada lahan yang direhabilitasi menggunakan sesbania dan juga rumput gajah sedikit bersifat asam. Selanjutnya, hasil statistik menunjukkan bahwa reaksi tanah secara signifikan meningkat dengan dua praktek rehabilitasi, yaitu perlakuan rehabilitasi sesbania dan juga rumput gajah. Tercatat jumlah tertinggi SOC dan juga TN, yaitu di lahan yang diperlakukan dengan sesbania, kemudian diikuti dengan lahan yang direhabilitasi menggunakan rumput gajah. Sedangkan yang terendah yaitu di dekat lahan pengembalaan yang terdegradasi. Kapasitas pertukaran kation tanah atau KTK dan basis yang dapat dipertukarkan secara signifikan meningkat di lahan yang diperlakukan rumput gajah dan juga sesbania. Kuantitas CEC dan basis yang dapat ditukarkan tertinggi tercatat di tanah yang diolah dengan rumput gajah dan sesbania, sedangkan yang terendah di lahan terdegradasi pengembalaan. Selanjutnya, tabel 2 yaitu korelasi Pearson sederhana dari sifat fisika kimia tanah. Kehadiran bahan organik tanah tinggi dan fraksi tanah liat berkontribusi untuk CEC yang lebih baik, dan basis yang dapat dipertukarkan di tanah yang dirawat dengan rumput gajah dan sesbania. Matriks korelasi Pearson menunjukkan CEC tanah yang berkorelasi positif dan signifikan dengan tanah liat, yaitu dengan R 0,996 dan karbon organik yaitu R-nya 0,710. Selanjutnya, yaitu tabel ketiga adalah persepsi petani
tentang keparahan erosi tanah dan preferensi praktek konservasi. Sekitar 85,47% rumah tangga responden menggunakan tindakan konservasi tanah dan air untuk meminimalkan tingkat erosi tanah. Sementara 14,53% respon rumah tangga tidak menggunakan langkah-langkah konservasi tanah apapun untuk mengendalikan erosi tanah. Di antara pengguna tindakan konservasi, 21,36% merasakan tingkat erosi tanah, yaitu parah, sedangkan 51,28% merasakan tingkat erosi tanah sedang. Untuk 9,4% merasakan tingkat erosi kecil. Dan untuk 3,41% merasakan tingkat erosi tidak ada di lahan pertanian mereka. Dalam kasus kelompok non-pengguna, sebagian besar responden merasakan tingkat erosi tanah sedang hingga kecil di lahan pertanian mereka. Uji Chi-square mengungkapkan persepsi petani tentang tingkat erosi tanah dari beberapa kepingan hingga sedang pada lahan pertanian mereka, yaitu sangat berbeda antara pengguna konservasi dan bukan pengguna teknologi konservasi tanah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkat pendidikan petani dan tingkat masalah erosi pada lahan pertanian mereka. Informasi yang diperoleh dari diskusi kelompok terarah atau FGD dan kelompok informan kunci mengindikasikan bahwa penyebab utama erosi tanah di wilayah studi adalah kondisi topografi, kurangnya periode penebangan, pemindahan vegetasi, pengembalaan yang tidak terkendali, degradasi lahan di bagian atas, daerah aliran sungai, pertanian yang tidak sesuai, hujan lebat, dan sifat tanah yang mudah tererosi. Preferensi petani terhadap praktek konservasi secara signifikan berbeda antara pengguna teknologi konservasi tanah dan petani non-pengguna konservasi. Sekitar 46,15% lebih suka menggunakan tindakan fisik, sedangkan 11,96% lebih suka menggunakan tindakan biologis, sedangkan 27,36% lebih suka menggunakan teknologi perpaduan antara biologi dengan fisik. Selanjutnya, tabel 4 mengenai persepsi petani tentang keefektifan berbagai kategori praktek konservasi tanah dan air efektivitas. Sebuah uji Chi-square mengungkapkan ada perbedaan yang signifikan yang muncul antara persepsi petani tentang efektivitas struktur fisik, praktek biologis, dan kombinasi praktek fisik dan biologis. Sekitar 47,86% responden yang menggunakan praktek biologis saja ternyata sudah cukup efektif untuk mengendalikan erosi tanah. Hal ini terjadi karena perbedaan tingkat erosi tanah di antara lahan pertanian responden. Untuk tanah yang tererosi parah dan sedang, petani mengintegrasikan struktur fisik dengan praktek biologis. Untuk mendukung kelangsungan hidup bahan biologis dan menghentikan pergerakan sedimen. Selanjutnya, yaitu tabel 5 mengenai analisis regresi logistik untuk faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi petani tentang rumput gajah dan sesbania untuk konservasi tanah dan air. Prediksi regresi logistik secara keseluruhan mengungkapkan ada hubungan yang kuat, yaitu R 0,84
antara persepsi petani tentang rumput gajah dan penggunaan sesbania untuk konservasi tanah dan kelompok variabel penjelas yaitu umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, ukuran keluarga, ukuran tanah, ukuran ternak, dan akses ke layanan penyuluhan. Kesimpulan, tanah yang diberi perlakuan dengan rumput gajah dan sesbania di wilayah studi selama 5 tahun terakhir berturut-turut berfungsi untuk meningkatkan kepadatan tanah, reaksi pH, karbon organik, nitrogen total, fosfor yang tersedia, kapasitas pertukaran kation, basa yang dapat dipertukarkan, melalui meminimalkan erosi dan menambah bahan organik dalam tanah. Perbedaan tingkat erosi tanah dari parah, sedang, kecil, dan tidak ada erosi pada lahan pertanian petani mengarah pada variasi dalam preferensi terhadap praktek konservasi tanah untuk mengelola masalah erosi tanah yang sesuai. Persepsi petani tentang penggunaan rumput gajah dan sesbania untuk praktek konservasi tanah sangat kuat terkait dengan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, ukuran keluarga, ukuran tanah, ukuran ternak, dan akses ke layanan penyuluhan. Secara umum, rumput gajah dan sesbania adalah praktek biologis yang mampu merehabilitasi tanah dan meningkatkan sifat-sifat tanah. Dengan demikian, upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya adalah mempromosikan pemanfaatan rumput gajah dan sesbania untuk praktek rehabilitasi lahan, melalui peningkatan faktor secara signifikan yang mampu mempengaruhi layanan penyuluhan, pengalaman, atau usia dan pendidikan. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai artikel ilmiah konservasi tanah dan air. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih sudah memperhatikan dengan seksama. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.